Shalom, selamat pagi. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Matilda Rasnabota dengan NIM AB 251027. Saya mahasiswi dari kampus Universitas Kusuma Husada Surakarta Solo. Baik, di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya. Ada yang bisa saya bantu? Jadi tujuan saya di sini untuk memeriksa bayi saya, Bu. Kenapa bayinya, Bu? Jadi gini, saya baru melahirkan, Ibu. Nah, cara merawat bayi saya belum tahu. Oh, gitu ya. Iya. Pasti baru anak pertama ya. Iya, baru pertama melahirkan. Iya, yang ngerti. Ini kita identitas dulu ya. Atas nama siapa ya, Bu ya? Bu Marni. Oh, nama bayinya Anak I. anak I. Untuk berat badannya kemarin berapa ya, Bu ya? 33. Oh, 3.000 sekian. Iya. Untuk panjang badannya? 48 cm. Oh. Kita cek suhu dulu ya, Bu ya. Iya, Bu. Suhunya 36 derajat Celcius. Baik, Bu, sebelum memulai, saya cuci tangan dulu ya, Bu ya. Dengan langkah. Saya cuci tangan dengan cara 6 langkah ya, Bu ya. Oke, di sini berarti bagi ya, Bu. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir untuk sehari-hari ya, Bu ya. Kayaknya nangis ya, Bu. Iya. Selamat dulu ya, Bu ya. Baik, di sini saya anjurkan ya, Bu ya, untuk bayi itu dikasih ASI eksklusif itu selama 6 bulan ya, Bu. Jangan dikasih makanan tambahan. Iya, Itu anjuran baik. dari Menkes. Terus berikan ASI itu kepada bayi sesuai keinginan bayi. Paling sedikit itu 8 kali sehari ya, Bu ya. Terus untuk menyusui bayi itu sesering mungkin. Kalau bayi udah kasih itu udah nangis mungkin sedikit dikasih ASI ya, Bu ya. Biar kebutuhan sesuai dengan kebutuhan si bayinya. Baik, Bu, untuk selanjutnya saya menjelaskan cara menjaga kebersihan dan kehangatan bayi, yaitu dengan cara pertama kontak antara kulit ibu dan bayi. Jadi untuk menjaga kehangatan bayi itu bisa dengan melalui kontak antara kulit ibu dengan bayi. Yang kedua itu pastikan bayi diletakkan dalam tempat yang hangat dan kering. Jadi si bayi ini tidak boleh ditempatkan di tempat yang lembab, karena bayi lebih mudah terkena hipotermi ya, Bu ya. Yang ketiga, memakaikan pakaian bayi yang lembut, hangat, kering dan bersih. Bila perlu, bayi memakai tutup kepala, sarung tangan dan kaos kaki. Itu tujuannya untuk bayi tetap hangat ya, Bu ya. Iya. Apalagi di tempat yang musimnya dingin ya, Bu ya. Yang keempat, mengganti popok dan selimut sesuai keperluan. Kalau popoknya itu sering diganti ya, Bu ya. Jangan sering telat, takut keluhan. Terus yang kelima, raba telapak kaki bayi. Bila telah berdiri ini bisa dilakukan kontak kulit ke kulit atau ditambahkan selimut. Baik. Sama kayak yang tadi ya, Bu ya. Nah, terus jaga ruangan tetap hangat. Iya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Pertama itu dianjurkan bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama untuk memudahkan menyusui sesuai dengan keinginan. Nah, contohnya malam ya, Bu ya, kalau si bayi ditempatkan di tempat yang berbeda sama ibu, kalau nangis ya susah-susah lagi untuk pergi menyusui ke tempat bayi tersebut. Jadi dianjurkan supaya tidur satu tempat tidur dengan bayi agar lebih mudah untuk menyusui bayinya. Jadi ketika bayi tiba-tiba menangis, langsung
ditenangkan dengan ASI. Iya Ya Bu ya. Yang kedua, sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu terutama untuk daerah malaria. Nah, ini paling penting juga ya Bu ya. Tahu di lingkungan yang kurang bersih pasti banyak nyamuk. Jadi kita dari tenaga kesehatan menganjurkan untuk selalu memakai kelambu, apalagi pada bayi ya Bu ya. Iya. Itu mudah terserang malaria. Iya Bu. Terus yang keempat, posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah terlentang atau miring. Tidak dianjurkan tidur dan kurang terlentang tanpa pengawasan terus-menerus. Nah, di sini bayi itu tidak dianjurkan tengkurap ya Bu, tanpa dipantau. Kalau dipantau sekali-sekali boleh lah ya Bu ya. Iya Bu. Yang berikutnya saya menjelaskan perawatan tali pusat pada ibu dan keluarga. Pertama itu kita melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Apa-apa semua harus cuci tangan dulu ya Bu ya. Kalau pegang bayi, saya sudah tindakan juga harus cuci tangan. Iya. Yang kedua itu jangan memukul puntung tali pusat atau mengoleskan cairan atau bahan apapun ke pinang ibu. Nah di sini saya mengingatkan kepada ibu jangan sekali-sekali ambil tindakan yang tanpa sepengetahuan medis untuk kasih kayak cairan yang berbahaya, takutnya infeksi pada tali pusat bayi tersebut ya Bu ya. Bila perlu kalau mau dikasih tanya dulu ke bidan atau perawat, bisa ya Bu ya. Iya. Yang ketiga itu dipatok di bawah putung tali pusat. Nah, itu perlu juga ya Bu ya, diperhatikan. Iya Bu. Luka tali pusat harus dijaga tetap kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan tidak bersendiri. Itu harus diperhatikan ya Bu ya. Jika putung tali pusat kotor, anjurkan untuk membersihkan hati-hati dengan air DDT dan sabun dan segera keringkan secara seksama dengan menggunakan air bersih. Kalau tali pusat bayi kotor, itu harus dibersihkan dengan air DDT ya Bu ya. Iya, Itu yang steril. Jangan terus keringkan secara pakai kain bersih. Baik Bu. Terus perhatikan tanda-tanda infeksi tali pusat. Jika kemerahan sekitar tali pusat itu atau ada nanah atau berbau, jika terdapat infeksi, kita perlu membawa bayi ke fasilitas rujukan biar diperiksa ya Bu ya. Takutnya infeksinya mungkin bisa berdampak bahaya pada bayi. Iya Bu. Selanjutnya saya menjelaskan cara mengukur suhu tubuh bayi, yaitu dengan menggunakan termometer. Nah ini contohnya ya Bu ya. Itu mengadakan ke kepala. Kalau suhunya di atas 36 lebih atau udah 37 itu perlu pengawasan ya Bu ya. Iya. Kalau udah demam harus bawa ke fasilitas terdekat. Baik Bu. Berikutnya saya menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai ibu. Ini paling penting ya Bu ya. Tidak meminum atau memuntahkan semua makanan dan susu ASI gitu ya Bu ya. Kalau itu harus diwaspadai. Terus kejang, terus bergerak hanya jika dirangsang. Kalau tidak dirangsang atau bayinya tidak ada refleks gitu, kalau dipegang atau disentuh cuma diam doang, itu tanda bahaya ya Bu ya. Terus nafas cepatnya 60 kali lebih dari 60 kali per menit, itu bahaya banget ya Bu ya. Terus nafas lambat dan kurang dari 30 kali per menit. Terus tarik dinding dada ke dalam yang sangat kuat. Terus bayinya merintih. Terus terdapat demam suhu kalau udah lebih dari 35 derajat Celcius, itu harus sudah ke fasilitas terdekat. Terus terdapat dingin kurang dari 36 derajat Celcius. Nanah yang banyak di mata, itu perlu diperhatikan ya Bu ya. Iya. Terus pusat kemerahan meluas ke dinding perut. Nah, terus diare. Kalau diare harus bawa ke fasilitas terdekat juga ya Bu ya. Terus tampak kuning pada telapak tangan dan kaki. Terus berikutnya saya akan menjelaskan tindakan yang harus dilakukan bila ada tanda bahaya
pastikan jika ada tanda bahaya, Bu. Jika ada tanda bahaya, secepatnya untuk bayinya dibawa ke fasilitas terdekat biar ditangani dengan cepat dan tepat. Kalau ibu lambatnya membawa, akan beresiko tidak baik pada bayi, akan berdampak negatif pada bayi. Ya Bu ya. Nah ini untuk evaluasinya hari ini ya Bu ya. Saya Bu ya. Terima kasih Bu. Apa ada yang perlu ditanyakan Bu ya? Cukup itu aja Bu. Semoga bayinya sehat-sehat ya Bu ya. Amin, alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Biden. Terima kasih. Selamat Iya, permisi. Ya.